Meskipun secara status timnas Indonesia dan Arab Saudi sama-sama lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, namun dari sisi ranking dan pengalaman Arab Saudi jelas selangkah lebih unggul. Ditambah lagi Arab Saudi juga merupakan salah satu tim Asia langganan Piala Dunia. Dan apabila mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026, ini akan menjadi Piala Dunia ke-7 bagi The Green Falcons sejak partisipasinya. Maka dari itu wajar saja jika publik menilai bahwa Arab Saudi bisa menang mudah atas Indonesia. Namun sebuah optimisme diapungkan oleh pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan ihwal peluang timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia kontra Arab Saudi. Bu Ropan menilai bahwa skuad Garuda memiliki peluang untuk bisa membuat kejutan pada laga tersebut. Menurutnya Arab Saudi bukanlah kekuatan yang tak terhentikan. Terbukti Thailand pernah menahan imbang Arab Saudi tanpa gol pada fase grup Piala Asia 2023 lalu. Kalau Thailand bisa, mengapa kita enggak? Pengamat pertama tersebut mengatakan dengan adanya materi pemain saat ini yang dinilai lebih unggul dari Thailand, menurutnya skuad Garuda sangat mungkin untuk paling tidak menahan gempuran skuad asuhan Roberto Mancini. Meski Indonesia belum sekalipun tampil pada ajang sepak bola paling bergengsi di muka bumi ini, akan tetapi kondisi Arab Saudi saat ini pun sedang tidak baik-baik saja. Di bawah kepemimpinan Roberto Mancini, dalam 14 laga terakhir mereka, Green Falcons hanya mampu meraih 6 kemenangan dan 3 kali seri, sedangkan dalam 5 laga sisanya mereka menelan kekalahan. Ditambah lagi mereka pun masih menyimpan satu masalah di sektor penjaga gawang. Ya, 3 kiper yang dibawa Roberto Mancini punya masalah menit bermain bersama timnya masing-masing. Ketiganya diketahui belum sekalipun mencatatkan menit bermain untuk timnya pada Liga Arab Saudi musim ini yang disebabkan hadirnya penjaga gawang asing kelas dunia di klubnya masing-masing. Hal ini diyakini menjadi peluang besar buat skuad asuhan STY untuk membuat kejutan di laga perdana nanti. Berbeda dengan timnas Indonesia, 4 kiper yang dibawa oleh Sintayong jadi andalan di timnya masing-masing. Meski Martin Pas masih absen, Sintayong dipastikan tidak terlalu khawatir dengan kualitas tim merah putih ini. Ketiga kiper timnas yakni Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Adi Satrio sukses tampil impresif di 3 laga perdana Liga 1 musim ini. Sintayong memang mengaku tak silau dengan skuad Green Falcons. Dia mengatakan jika semua kemungkinan bisa terjadi dalam sepak bola. Oleh sebab itu, pelatih berusia 53 tahun tersebut berharap Rizky Ridho CS bisa fokus untuk meningkatkan kualitas tim dibandingkan fokus ke tim lawan. Keyakinan pelatih Sintayong itu jelas tak ada salahnya. Bahkan media asal Qatar Gulf Times menyoroti 3 pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian pertama skuad Garuda yang menjadi sorotan Gulf Times adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga. Indonesia menjadi wakil tunggal ASEAN setelah finish di posisi kedua grup F putaran kedua dengan torehan 10 poin. Skuad besutan Sintayong itu mencatatkan 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kekalahan di grup F. Sementara tim unggul seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia justru gagal melaju ke putaran ketiga setelah hanya finish di posisi ketiga di grupnya masing-masing. Selain menjadi wakil tunggal ASEAN, Indonesia juga merupakan satu-satunya tim yang lolos dari putaran pertama. Indonesia harus memulai perjalanan dari ronde pertama karena tidak memenuhi syarat lolos otomatis ke putaran kedua dari segi ranking FIFA. Di putaran pertama, Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor agregat 12-0 dalam 2 pertemuan. Terhitung dari putaran pertama, Indonesia tercatat telah melakoni 8 pertandingan. Jumlah tersebut membuat Indonesia menjadi tim dengan perjalanan terpanjang di putaran ketiga. Selain 2 pencapaian tadi, Gulf Time juga menyoroti catatan 5 kemenangan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, itu merupakan rekor kemenangan terbanyak tim merah putih dalam satu edisi kualifikasi. Gulf Time juga menyebutkan bahwa Indonesia tengah memimpikan debut Piala Dunia sebagai negara merdeka. Pencapaian ini patut membuat kita lebih optimis untuk menatap laga perdana nanti. Ya, walau menjadi negara yang tak diunggulkan, namun menariknya publik tanah air di media sosial dibuat heran melihat timnas Arab Saudi yang latihan serius jelang menghadapi skuad Garuda. Komentar itu muncul karena skuad asuhan Roberto Mancini sampai berlatih dengan menggunakan masker hipoksia atau training mask.
Bagi yang belum tahu, ada sederet keuntungan dari penggunaan masker hipoksia. Beberapa di antaranya meningkatkan kapasitas paru-paru dan kemampuan bertanding di ketinggian yang minim udara. Ready mask atau masker hipoksia ini rutin digunakan oleh klub-klub top Eropa saat berlatih, khususnya para pemain Real Madrid. Biasanya di pramusim atau ketika para pemain baru kelar menjalani liburan musim panas, pelatih fisik Los Blancos meminta para pemain untuk menggunakan alat yang satu ini. Sontak saja netizen tergeleng-geleng, sebab dunia juga pasti tahu bahwa Indonesia merupakan tim debutan yang merangkak di putaran ketiga ajang bergengsi ini. Melihat peta persaingan pun, Arab Saudi nampaknya sangat mudah untuk menggulingkan timnas Indonesia. Akan tetapi menilik seriusnya persiapan yang dilakukan The Green Falcons, berarti mereka tak memandang remeh kekuatan skuad Garuda. Ya, mungkin saja, karena saat ini timnas Indonesia diperkuat oleh banyaknya pemain yang berkarir di Eropa, serta perkembangan pesat yang mampu menyilaukan mata dunia. Sementara itu, di kabar terbaru yang dikutip dari bola.com, timnas Arab Saudi terancam kehilangan salah satu pemainnya akibat mengalami cedera. 2 hari jelang berjumpa tim Merah Putih, satu pemain timnas Arab Saudi, Abdullah Al-Maliki, tak bisa menuntaskan sesi latihan akibat mengalami cedera di bagian ankle. Tentu saja cedera yang dialami Abdullah Al-Maliki menjadi masalah bagi skuad asuhan Roberto Mancini. Pasalnya, gelandang bertahan asal Al-Ettifaq ini merupakan salah satu pemain senior di lini tengah. Pemain berusia 29 tahun itu setidaknya sudah mengukir 30 caps bersama Green Falcons di berbagai ajang internasional, termasuk ketika menghadapi Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 lalu. Ya, lagi-lagi celah ini harus bisa dimanfaatkan oleh Marcelino Ferdinand dan kolega demi paling tidak memberikan perlawanan pada tim langganan Piala Dunia tersebut.